Halo Talavers. Sudah puluhan tahun lamanya Timur Leste melepaskan diri dari rangkulan Ibu Pertiwi. Lepasnya daerah yang sempat menjadi bagian Indonesia ini nggak terlepas dari beberapa masyarakat yang pengen merdeka sendiri. Ya bisa dibilang awal mulanya ketika beberapa partai yang terbentuk punya rencana untuk memajukan Timor Leste pada saat itu. Partai Uni Demokrasi Timor alias Partai UDT punya ambisi untuk berintegrasi dengan Indonesia. Namun Soeharto yang menjabat sebagai presiden pada saat itu menegaskan kalau Timor Leste bisa menjadi bagian dari Indonesia namun bukan dalam bentuk negara, melainkan provinsi. Berbeda dengan Partai Front Revolusi Independen Timor Leste alias Partai Fretilin yang pengen Timor Leste menjadi negara bagian dari Portugal. Namun ya, pemerintah Portugal pada saat itu gak begitu tertarik untuk menjadikan Timor Leste sebagai bagian dari Portugal. Tahu sendiri kan ya, apa coba yang bisa dimanfaatin dari tanah Timor Leste? Tambang gak ada, hasil bumi juga rada-rada. Karena perbedaan tujuan ini, perang saudara di Timor Leste pun nggak bisa terhindarkan. Dalam perang saudara itu, Partai UDT berhasil ditaklukkan oleh Partai Fretilin dan secara de facto partai ini memegang kekuasaan sementara di Timor Leste. Melihat kekacauan yang terjadi, pihak pemerintah dan juga Portugal bergegas untuk melakukan pertemuan. Kesepakatannya, Portugal akan menemui para pimpinan politik Timor Leste. Tapi sayangnya nggak pernah dilakukan oleh Portugal. Nah, karena Portugal nggak kunjung datang, Partai Fretilin ini akhirnya secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Melihat hal itu, pemerintah Indonesia langsung mengerahkan pasukan TNI ke Timor Leste secara diam-diam. Invasi ini lebih dikenal dengan nama Operasi Seroja. Sayangnya 200.000 nyawa harus melayang akibat pertempuran dari kedua belah pihak dan juga kelaparan yang melanda. Peperangan tersebut akhirnya berhasil dimenangkan oleh para tentara nasional Indonesia yang membuat negara kita mendeklarasikan Timor Leste sebagai provinsi ke-27. Meski demikian, PBB mengutuk perbuatan Indonesia akibat banyaknya warga sipil yang harus meregang nyawa pada saat peperangan berlangsung. Namun ketika pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie, nasib Timor Leste akhirnya berubah. Para pimpinan politisi kemerdekaan Timor Leste akhirnya dilepaskan dan disusul referendum Timor Leste untuk memilih apakah mereka lebih memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, 78,5% suara masyarakat di sana memilih untuk merdeka dengan caranya sendiri. Dan akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste secara resmi dinyatakan merdeka. Tapi apakah kemerdekaan yang diimpi-impikan masyarakat di sana berbuah manis? Tentu saja nggak semudah itu. Pasca kemerdekaan, ekonomi negara ini terbilang sangat rendah, bahkan di bawah rata-rata akibat PDB yang gak begitu signifikan. Bahkan Timor Leste langsung menyandang gelar negara termiskin di dunia. Itu semua karena mereka belum secara penuh mampu untuk mandiri. Contohnya aja nih, produk-produk buatan negara kita banyak dipakai negara ini. Makanya perkembangan negara ini termasuk kekuatan militernya nggak begitu pesat akibat ekonomi yang rendah. Bisa kita lihat di pangkalan militernya. Timor Leste hanya menyediakan pasukan sebanyak 3.000 personel aktif. Setidaknya ketika negara ini lagi dalam masa perang, seluruh masyarakat yang sudah memasuki usia 16 hingga 49 tahun bakal ikut dilibatkan dalam perang. Ya, seenggaknya tambahan pasukan dari masyarakat sekitar 12.795 laki-laki dan 12.443 perempuan. Seandainya negara ini masih menetap di Indonesia, mereka bakal dijaga oleh tentara kita sebanyak 1 juta lebih personel. Apalagi mereka sudah dilatih dan dibekali senjata-senjata mematikan. Sedangkan Timor Leste, personel militernya hanya dibekali 50 unit truk doang.
Iya sih, truknya banyak banget. Tapi buat apa? Ini pun hasil hibah dari Malaysia. Gini amat ya sistem pertahanannya. Namun yang pasti mereka juga memiliki truk kecil dengan line-up Westar GKM1. Kendaraan taktis ringan ini sejatinya diproduksi Malaysia sejak tahun 2012. Dan sekarang Timor Leste juga memegang beberapa unit. Sebenarnya sih nggak ada yang istimewa dari kendaraan ini. Ya setidaknya GKM1 dibekali senjata mesin berukuran 12,7 mm yang menjadi senjata utama. Selebihnya kendaraan ini mampu melaju di kecepatan maksimum 110 km per jam. Fix, benar-benar nggak ada yang spesial sih ini. Berbeda dengan matra lautnya yang setidaknya dibekali beberapa kapal. Tercatat, Angkatan Laut Negara ini diisi dengan 7 unit kapal patroli dan 2 unit lagi akan segera dikirimkan. Sejatinya 7 unit kapal patroli ini juga hasil pemberian dari beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, dan juga Portugal. Nah, kapal dari Portugal ini bernama NRTL Atauro yang sekarang dimanfaatkan oleh para tentara Timor Leste. Kapal ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1974 dan dihibahkan pada tahun 2002 silam. Seenggaknya negara ini punya kapal buat mengawasi area perairan negaranya walaupun udah buluk. Eits, jangan salah, buluk-buluk gini tapi kemampuannya nggak rendah-rendah amat kok. Soalnya kapal besutan Portugal ini bisa membawa beban seberat 45 ton, sehingga kalau pengen membawa senjata ringan udah pasti bisa dong. Terlebih lagi, Atauro juga mampu menampung awak sebanyak 7 tamtama dan 1 perwira dalam sekali berlayar. Dengan beban sebanyak itu, seenggaknya kapal ini bisa melaju di kecepatan 37 km per jam, plus mengitari lautan sejauh 2.500 km. Bahkan nih ya, kapal kebanggaan Timor Leste ini juga dibekali persenjataan yang bisa dioperasikan oleh awak kapal. Contohnya sebuah meriam berukuran 20 mm yang nggak mungkin bisa menenggelamkan kapal hanya dalam 1 tembakan. Kalaupun masih nggak mempan, masih ada senjata mesin berkaliber 12,7 mm yang akan membuat target dihujani peluru. Namun kalau kita bergeser ke matra udaranya, kita kembali miris melihat persenjataannya. Bahkan bisa dibilang bukan persenjataan sih. Pasalnya negara ini hanya dibekali 2 unit pesawat utilitas sipil yang dihibahkan oleh Amerika. Setidaknya kalian tahu kalau salah satu pesawat negara ini bernama Cessna 206. Sebagai informasi, pesawat ini hanya mampu membawa penumpang sebanyak 6 orang aja dan itu udah termasuk pilot. Dengan beban segitu, pesawat ini hanya bisa melaju di kecepatan maksimum 280 km per jam, sedangkan untuk jangkauan jelajahnya, Cessna mampu terbang sejauh 1.350 km. Kalau cuman segini doang, gunanya apa? Tapi seharusnya kita nggak perlu heran dengan persenjataan yang sangat-sangat jauh dari kata layak. Pasalnya, anggaran militernya hanya sebesar 29,1 juta US dollar atau setara dengan 433 miliar rupiah. Itu pun disebut-sebut kalau anggaran militernya menurun tiap tahun. Miris ya? Tapi seenggaknya negara ini sering dibantu oleh negara luar seperti Cina, Korea Selatan, Portugal, Australia, dan juga Malaysia untuk melengkapi persenjataan militernya.